Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alvin Tarmizi. Baik, di sini saya dari program studi Geografi Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul makalah mengenai mengapa, apa, dan kapan guru melakukan penelitian. Yang pertama itu adalah mengapa guru melakukan penelitian. Selama proses kegiatan belajar mengajar, pada tujuan akhir yang harus dicapai, guru akan melakukan pengamatan terhadap siswa. Hasil pengamatan tersebut kemudian dijadikan penilaian terhadapnya. Penilaian dan pengamatan tersebut juga bisa dijadikan bahan evaluasi. Penilaian ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan motivasi peserta didik dalam belajar di sekolah. Guru bisa memantau peserta didik dalam bersikap selama proses pembelajaran untuk melakukan penilaian sikap. Guru bisa melakukan pemantauan baik melalui sikap sosial sampai sikap spiritual peserta didik. Diharapkan peserta didik akan terbiasa berperilaku baik dan bersikap positif supaya dapat melekat dalam diri mereka. Maka dari itu dibutuhkanlah pemantauan dan pembinaan secara terus-menerus. Yang kedua itu, apakah guru melakukan penilaian? Seorang guru dituntut untuk menguasai kemampuan memberikan penilaian kepada peserta didiknya. Kemampuan ini adalah kemampuan terpenting dalam evaluasi pembelajaran. Dari penilaian itulah seorang guru dapat mengetahui kemampuan yang telah dikuasai oleh peserta didiknya. Harus mengetahui komponen dasar KD apa saja yang telah dikuasai oleh peserta didik dan segera mengambil tindakan perbaikan ketika terjadi nilai peserta didiknya lemah atau kurang sesuai dengan harapan. Dari penilaian yang dilakukan oleh guru ialah guru melakukan perenungan diri dari apa yang telah dilakukan. Setiap siswa adalah juara dan guru harus mampu mengantarkan peserta didiknya menjadi seorang juara di bidangnya. Yang ketiga itu, kapan guru melakukan penilaian? Dalam dunia pendidikan, penilaian sangat penting dilakukan selama menjadikan proses pembelajaran. Penilaian juga bertujuan untuk mengetahui jumlah mana peserta didik dapat memahami materi yang sudah dijelaskan selama proses pembelajaran. Hasil penilaian tersebut dijadikan evaluasi guru untuk meningkatkan kemampuan anak, sehingga siswa dapat memenuhi standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi lulusan SKL. Merupakan standar kelulusan yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. SKL juga dijadikan pedoman untuk menentukan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan, sehingga dapat dikatakan jika penilaian itu sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan anak agar mereka dapat memenuhi standar kompetensi kelulusan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap institusi pendidikan sekolah selalu mengadakan evaluasi dalam waktu tertentu atau satu periode pendidikan. Bahan evaluasi tersebut didapatkan dari penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh peserta didik dan tenaga pendidik. Informasi yang diperoleh dari evaluasi tersebut dijadikan feedback atau umpan balik terhadap proses belajar mengajar. Tidak perlu ada jeda. Baik, yang kelima itu adalah hal yang boleh dilakukan saat melakukan penilaian pembelajaran. Dalam melakukan penilaian pelajaran, guru harus memenuhi sense of harmony. Di dalamnya terjadi keserasian
keseleraan, dan keseimbangan. Jika hal tersebut terjadi dalam standar penilaian, maka peserta didik akan merasakan keadilan dari proses penilaian yang diberikan guru. Untuk mencapai proses penilaian yang baik, berikut ini merupakan 5 hal yang harus dilakukan saat melakukan penilaian pembelajaran. Di antaranya yaitu menyusun kebijakan penilaian sebagai patokan dalam melakukan penilaian. Beritahu siswa kebijakan penilaian yang telah Anda susun, menyimpan catatan penilaian yang lengkap dan akurat, membentuk grafik distribusi penilaian dan konsisten dengan kebijakan penilaian yang sudah disusun. Baik, cukup itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.